ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ke-29 ya di bulan Ramadan, kita sudah malam ganjil terakhir ya. Mudah-mudahan kita semakin memaksimalkan kalau Rasulullah ya, dan juga bahkan para malaikat yang senantiasa bertasbih ketika akan berakhir ya malam Ramadan, mereka semuanya menangis gitu ya, menangisi Ramadan. Dan Rasulullah sampai menyampaikan bahwa seandainya umatku tahu berbagai kebaikan di bulan Ramadan, pasti mereka akan berharap semua bulan itu adalah bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada sisa waktu ya kita untuk meningkatkan berbagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilawahnya ya semakin diperbanyak, kemudian juga qiyamnya ya, salat malamnya semakin diperpanjang, bacaan dan sujud-sujud kita, kemudian infak sedekah kita yang dilipat gandakan di bulan Ramadan, berbagai hal yang insya Allah ya akan berlipat kebaikan ya ketika dilakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan ya 2 hari ini untuk senantiasa mengisi ya 1 detik di bulan Ramadan begitu berharga, tidak disia-siakan ya melakukan hal-hal yang tidak terlalu penting gitu ya. Mudah-mudahan kita semua tersibgoh ya, tercelup selama 29 hari kita sudah ditempa ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memberikan dampak positif ya untuk seluruh kualitas ibadah kita, kemudian keyakinan kita ya, akidah kita semakin kuat, muamalah kita semakin bagus terhadap orang lain. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ini ada buku bagus ya, 40 hadis seputar psikologi dan kesehatan jiwa. Karena kalau tentang Idul Fitri sudah kita bahas juga ya, udah hal-hal yang sifatnya Ramadan. Yang terpenting kita istiqomah melakukan kajian apapun ya yang dikajinya. Yang terpenting semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin menyadari peran dan fungsi kita di dunia ini hanyalah sebagai Abdullah ya, sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah. Bagaimana sebagai khalifah Allah, hirasatuddin, kita memiliki kewajiban untuk menjaga agama, kemudian mengelola dunia ini dengan baik. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama bahas mengenai hadis-hadis ya seputar psikologi dan kesehatan mental kita. Nah, di sini sudah ada, nah ini ya, nah bahwa dalam buku Ustaz Yusuf di sini ada 40 hadis ya, diantaranya tentang bagaimana beriman, bertawakal kepada Allah, itu bisa menenangkan hati kita ya, kemudian merasa tenang dengan takdir-takdir Allah ya, baik takdir baik maupun takdir buruk, kemudian bagaimana perintah untuk merenungi akhirat, menghibur diri dengan mengingat kematian, menolak keraguan dalam diri, bersikap optimis ya, tidak pesimis, dan lain-lain ya, sampai doa ketika merasa tertekan, zikir kita ketika merasa tertekan, doa ketika cemas atau sedih. Nah, ini di sini ya banyak sekali yang bisa menguatkan jiwa kita, menguatkan mental health ya, kesehatan mental kita. Di tengah-tengah sekarang banyak sekali yang secara fisik sehat tetapi mentalnya sakit gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa memaknai setiap hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Di antaranya hadis yang pertama adalah beriman dan bertawakal kepada Allah ya, ini sebagai kunci kesehatan mental kita. Hadis yang pertama itu hadis dari Ibnu Abbas, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, kuntu khalfa Rasulillah, suatu hari aku pernah dibonceng ya di belakang Rasulullah. Yauman, suatu hari, faqala, kemudian Rasulullah bersabda,
Ya gulam, waktu itu Ibnu Abbas masih kecil ya. Wahai gulam, wahai ananda, ya Rasulullah, ini wa'allimuka. Jadi Rasulullah ngasih wejangan ya kepada anak kecil bernama Ibnu Abbas. Sesungguhnya aku akan mengajarkanmu, ya kata Rasulullah, beberapa kalimat. Ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, pasti engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta, kalau engkau mau minta ya, meminta sesuatu, fas'alillah, mintalah sama Allah ya, jangan sama yang lain. Wa idza sta'anta, dan jika kamu mau minta pertolongan, fasta'in billah, mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah. Nah ini ya, wa'lam, ketahuilah ya, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, wa'lam, ketahuilah, annal ummah ya, bahwa seandainya seluruh umat gitu ya, lau ijtama'at, suatu umat atau seluruh umat atau sekumpulan manusia yang bersatu, ala ayyan fa'uka bisyai'in, untuk memberimu manfaat dengan sesuatu ya, lam yanfa'uka bisyai'in. Nah, jadi seandainya seluruh umat bersatu, orang-orang bersatu untuk memberikan manfaat ya, atau memberikan kebaikan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh kecuali sesuatu itu Allah sudah tetapkan gitu ya. Jadi qad katabahullah lak. Jadi misalnya mau kita menginginkan sesuatu kebaikan apapun, sampai ditolong oleh warga-warga gitu ya, ditolong oleh sekampung atau tadi ya seluruh umat bersatu untuk memberikan manfaat atau kebaikan kepada kita, lam yanfa'uka ya, tidak akan memberikan manfaat, karena qad katabahullah lak gitu ya, bahwa hal itu tidak akan kita peroleh kecuali sesuatu itu memang kataba, Allah sudah tetapkan untuk kita gitu ya, bahwa bantuan dari semesta apapun gitu ya, seandainya Allah sudah mencatatnya gitu ya, Allah sudah menetapkan bahwa itu untuk kita ya, kita dapat gitu. Tetapi kalau bukan ya kita tidak akan dapat gitu ya. Walau ijtama'u, dan seandainya bersepakat, berkumpul gitu ya, ala ayyadurruka, untuk membahayakan ya, misalnya mereka bersatu, seluruh umat berkumpul untuk memberikan bahaya ya kepada kita, kepadamu ya, di sini kepada kita. Nah maka lam yadurruka, tidak akan membahayakanmu ya, illa bisyai, tidak akan membahayakanmu sedikit pun ya, qad katabahullah alaik, kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita gitu ya. Jadi mau orang-orang siapa yang julid sama kita, misalnya yang menghasut, yang misalnya yang ya membahayakan ya, ingin mencelakakan kita, seluruh kampung pun misalnya, atau ijtama'u ya, seluruh umat berkumpul, maka itu tidak akan terjadi qad katabahullah alaik gitu ya, kecuali itu sudah ditetapkan bahwa kita akan mengalami bahaya itu. Rufi'atil aqlam, bahwa pena telah diangkat ya, bahwa wa jaffat as-suhuf, dan lembaran telah kering. Nah bahwa itu sudah ditakdirkan ya, 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, bahaya itu akan terjadi, ataupun kebahagiaan itu akan kita dapatkan, hadiah itu akan kita dapatkan, apa yang kita cita-cita itu kita dapatkan, itu sudah ditetapkan sama Allah gitu ya. Jadi percuma orang-orang misalnya bantu apapun, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi, dan percuma saja sekampung mau mencelakakan itu ya, atau orang-orang banyak yang toksik, banyak yang julid, tetapi kalau Allah tidak menghendaki keburukan itu terjadi, maka tidak akan terjadi. Nah ini ya, subhanallah, kita merenungi hadis ini, semakin bijak kita menghadapi kehidupan ya, dalam menghadapi dunia ini. Kemudian yang kedua adalah, nah ini makin nyambung ya, kita harus merasa tenang dengan seluruh takdir Allah, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk ya. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa
di malam Lailatul Qadar ya Allah sedang menentukan takdir kita setahun ke depan. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa takdir-takdir terbaik ya Allah sudah tetapkan untuk kita semua, dan kita diberikan ketenangan hati untuk menghadapi seluruh takdir Allah yang sudah tetapkan kepada kita semua. Nah, di sini ada hadis dari Syuhaib Ar-Rumi ya, an Syuhaib Ar-Rumi, hadis dari Syuhaib Ar-Rumi radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ajaban, alangkah menakjubkan, li amril mukmin, urusan seorang mukmin, inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua urusan orang mukmin itu semuanya baik gitu ya, walaisa dzaka li ahadin illa li mukmin, dan hal itu tidak berlaku hanya untuk orang mukmin saja gitu ya, seluruhnya itu keseluruhan urusan orang mukmin itu baik, ada takdir baik, takdir buruk, semuanya baik gitu ya, dan itu tidak terjadi kecuali hanya untuk orang mukmin. In asabathu sarra, ketika mendapatkan kesenangan, syakara, dia bersyukur, dapat jabatan baru dia bersyukur, dapat rumah baru bersyukur ya, mendapatkan rezeki berlimpah bersyukur sama Allah, fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan jika ditimpa kesedihan, ditimpa misalnya dharra itu kesedihan, ditimpa penyakit, diuji ya dengan anak, diuji dengan pasangan, diuji dengan harta gitu ya. Wa in asabathu dharra, ketika ditimpa kesedihan, sabara, tetap bersabar. Jadi kunci kebahagiaan itu ketika dapat sesuatu yang membahagiakan, bersyukur sama Allah ya, baik dengan lisan kita alhamdulillah, kemudian dengan keyakinan kita dan dengan praktik kita bersyukur ya sama Allah seperti apa. Kemudian ketika ditimpa kesedihan, ditimpa syar, keburukan, tetap bersabar, fakana khairan lahu, maka itu adalah lebih baik baginya. Ini ya sikap kita sebagai seorang mukmin, apapun yang terjadi kita sikapi dengan penuh sukacita ya, apapun yang terjadi, ketika ditimpa kebaikan, kebahagiaan, kesenangan, tidak lupa diri ya, bersyukur sama Allah, ya Allah terima kasih atas anugerah nikmatmu, nikmat ya, apalagi yang terpenting adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah, nikmatnya thalabul ilmi ya, kita syukuri gitu ya, kita syukuri. Tidak semua orang Allah pilih ya, tergerak hatinya untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah, dan ketika Allah ngasih tadi ya dharra, berbagai kesedihan, kita menghadapinya ya dengan penuh kesabaran ya, dengan penuh penerimaan yang baik, bahwa ya Allah hamba menerima penyakit yang Allah cobakan ya, hamba terima dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit kita ya, yang kalau kata dokter itu penyakit misalnya nggak akan sembuh-sembuh, penyakit seumur hidup, tapi apalagi di bulan Ramadan ini kita berharap, berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit hamba yang belum sembuh-sembuh gitu ya, berikanlah rezeki untuk putra-putri hamba, baik jodoh terbaik untuk mereka. Nah semuanya kita mohon sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian ini ya tentang kesehatan mental dan psikologi juga, bagaimana kita diperintah untuk akhirat oriented ya, akhirat oriented, atau kita orientasinya akhirat gitu ya. Nah di sini hadis dari an Anas bin Malik, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man kanatil akhirah, barang siapa yang kehidupan akhirat, hammahu adalah yang menjadi ambisinya. Jadi barang siapa yang ambisinya itu adalah kehidupan akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya.
Jadi ketika kita ambisi kita adalah untuk kehidupan akhirat, maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hati kita. Kita merasa cukup gitu ya, dengan apapun yang Allah beri, dengan rezeki yang Allah beri seperti ini, kita merasa cukup, kita merasa syukur gitu ya. Wa jama'alahu syamlahu, dan menyatukan urusannya yang berserakan, dan jadi Allah akan satukan ya urusannya yang berserakan itu. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepada orang itu dalam keadaan hina. Nah, jadi nggak terlalu misalnya terlalu jadi dunia itu dianggap kecil gitu ya, tidak atau menganggap besar gitu, bahwa apapun gitu ya, merasa cukup gitu ya dalam hati, karena ambisi kita adalah kehidupan akhirat. Jadi kalau ambisi kita orientasinya akhirat, Allah akan menjadikan hati kita merasa kaya, merasa cukup, urusan yang berserakan Allah akan satukan, dan dunia datang kepada orang tersebut dalam keadaan hina gitu ya. Nggak terlalu ambisi jabatan dikejar-kejar misalnya, atau harta dikejar-kejar terus. Kita merasa cukup, ya Allah terima kasih atas rezeki yang kau berikan ya seperti ini ya, misalnya kita merasa cukup, merasa bersyukur gitu ya, diberikan tempat, diberikan rumah yang nyaman gitu ya, anak-anak yang solih, kemudian suami yang sabar, suami yang solih gitu ya, dengan diberikan kesehatan sama Allah. Nah, jadi betul-betul kalau ambisi kita adalah kehidupan akhirat, Allah akan menjadikan hati kita menjadi kaya, kemudian urusan diselesaikan sama Allah ya, dan kita akan memandang dunia itu dalam keadaan hina gitu ya. Tetapi barang siapa yang sebaliknya ya, waman kanat ad-dunya hammahu, tetapi barang siapa yang ambisinya itu hanya kehidupan akhirat, kehidupan dunia ya, misalnya waman kanat ad-dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi ambisinya ya, ambisinya hanya kehidupan dunia, ja'alallah faqrah, maka Allah akan jadikan dia itu miskin gitu ya. Nah, dia merasa kurang pokoknya. Ja'alallah faqrah, maka Allah akan menjadikan dia miskin, baina ainaihi ya, terbayang-bayang di antara keduanya, takut miskin gitu ya, takut kurang, takut nah gimana nih lebaran belum punya apa gitu, serba takut. Jadi kemiskinan itu akan selalu terbayang-bayang ya bagi orang yang menjadikan dunia sebagai ambisinya. Wa faraqa alaihi syamlah, nah dan Allah akan acak-acak ya, cerai-beraikan urusannya gitu ya. Kalau tadi mah disatukan ya, diselesaikan sama ini, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Dan juga wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sekedar apa yang sudah ditentukan baginya. Misalnya memang kadarnya dia itu dapat sekian ya, ya udah seperti itu gitu ya. Makanya harus hati-hati. Mudah-mudahan hati kita ya, ambisi kita adalah akhirat. Ya Allah, ketika berdoa itu betul-betul ya kehidupan akhirat diutamakan dulu. Ya Allah ya, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, ya Allah hamba mohon husnul khotimah. Ya Allah, mohon ketika meninggal wafatkan dalam kondisi terbaik gitu ya. Kita minta sama Allah. Ya Allah, jadi bukan hanya ya Allah minta hal-hal yang sifatnya duniawi ya, tapi kita hal-hal yang sifatnya ukhrawi minta sama Allah. Ya Allah, Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil, ya Allah faqihkanlah kami terhadap agama, ajarkan kami ta'wil. Ya Allah, sibukkanlah ya, a'inni ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Ya Allah, kita mohon ya hal yang sifatnya akhirat gitu ya. Karena kalau ambisi kita hanya dunia, maka Allah akan jadikan seseorang itu kemiskinan yang terbayang-bayang dalam matanya ya. Kemudian urusannya Allah akan cerai-beraikan, dan dunia akan datang kepada orang itu hanya sekedarnya saja, sesuatu yang sudah ditentukan sama Allah ya dalam takdirnya.
Nah, kemudian menghibur diri dengan mengingat kematian juga bisa meningkatkan mental health ya, kesehatan mental kita. Bahwa hadis dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru ya, aksiru perbanyaklah, zikra mengingat, hadhimil lazat, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, fa innahu, karena sesungguhnya, lam yazkurhu, seseorang tidak mengingat kematian, ahadun ya, seseorang fil daikin, di saat sempitnya kehidupan ya, fil daikin minal aish, saat sempitnya kehidupan, illa wassa'ahu alaih, kecuali akan meluaskannya. Nah, ini ya, Allah akan luaskan. Wala zakarahu fi sa'atin illa dayyiqiha alaih, dan tidaklah seseorang mengingat ketika dalam kondisi lapang kecuali mengingat mati akan menyempitkannya. Nah, jadi pokoknya harus memperbanyak mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian itu insya Allah ya, misalnya kita, ya Allah, seandainya kematian datang menjemput ya, apa yang akan terjadi pada diri kita gitu ya, bagaimana persiapan kita. Ya Allah, seandainya ini adalah Ramadan terakhir kita ya, kita jadi berpikir mengingat kematian ya, kita mengisi Ramadan dengan Ramadan terbaik. Ya Allah, seandainya ini adalah sholat terakhir kita akan melakukan sholat terbaik gitu ya. Jadi kalau kita mengingat kematian, nah insya Allah tidak akan yang kita inginkan, yang kita hayalkan itu hanyalah kelezatan dunia gitu ya. Kalau dalam hadis yang lain mah jadi tulul amal gitu ya, ingin itu, ingin ini, Allah ingin tanah yang luas, ingin rumah yang megah, ingin mobil yang Harvard atau mobil apa gitu ya. Nah, tetapi ketika kita mengingat kematian, ya Allah, apa sih yang akan saya bawa gitu ya. Dengan harta yang kita kumpulkan, kita tidak akan bawa apa-apa gitu ya ke dalam kuburan itu. Kita hanya akan membawa amal, kita hanya akan membawa harta yang kita sedekahkan, itulah yang sejatinya yang akan menemani kita gitu ya. Salat atau tilawah yang kita ya menahan kantuk, menahan itu untuk tilawah kepada tilawah ya, ini akan betul-betul menemani kita gitu ya. Jadi kita tidak akan terlalu menginginkan tulul amal gitu ya, mencita-citakan sesuatu yang ingin ini, ingin itu gitu ya, ingin apa gitu, ingin traveling ke luar negeri, ingin apa gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan memperbanyak mengingat mati ya, mengingat kematian, semakin gitu ya, semakin menghibur diri kita bahwa jangan sampai kita melihat gitu ya kelebihan-kelebihan orang lain dalam hal sifatnya duniawi sehingga merasa sedih gitu ya ketika orang-orang sibuk kesana kemari ya, keluar masuk luar negeri, ataupun traveling, ataupun healing kesana kemari, ataupun dengan baju-baju wah megahnya, dengan tas-tas brandednya, kita tidak akan tergiur gitu ya. Tetapi yang kita ingat adalah, ya Allah, kematian semakin hari semakin mendekat ya, karena usia kita semakin hari semakin berkurang. Ya Allah, apa yang hamba lakukan gitu ya, sehari-hari hanya dihabiskan dengan bersenang-senang misalnya, berjam-jam medsos misalkan, atau melakukan berbagai hal-hal yang tidak Allah ridho misalnya. Nah, ini adalah bisa menjadi penghibur diri ketika kita lebih banyak mengingat kematian, bahwa kita tidak butuh hal-hal yang sifatnya seperti itu ya, tetapi yang kita butuhkan adalah nanti kehidupan akhirat kita yang lebih baik. Nah, kemudian juga di sini ada hadis yang kelima ya, menolak keraguan dalam diri. Hadisnya dari Abi Hurairah sama ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Nabi SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW qala, beliau
bersabda, ya'ti syaitan, bahwa syaitan akan mendatangi ahadakum, kepada salah seorang di antara kalian, fayaqulu, maka setan itu akan berkata, man khalaqa kaza, siapa yang menciptakan ini, gitu ya. Dalam pikiran kita kan misalnya ada man khalaqa kaza, kemudian siapa yang menciptakan itu, gitu ya. Siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Kemudian hatta yakula, sampai setan itu berkata bahwa man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Tuhanmu. Nah, fa iza balaghahu, apabila salah seorang sudah pada titik ini ya, falyasta'iz billah, maka hendaklah minta perlindungan sama Allah, wal yantahi, dan berhentilah. Jadi kadang di pikiran kita ya, misalnya ya Allah, ini misalnya yang menciptakan langit, bumi, kita berpikir ya, menciptakan planet, menciptakan alam dunia dan segala isinya. Nah, nanti setan itu akan menghembus-hembuskan misalnya siapa ya yang menciptakan Allah. Makanya ada ya banyak teori yang bahwa alam ini terjadi kebetulan, gitu ya, tidak ada yang menciptakan. Bahkan ada yang teori ngaco seperti itu ya. Nah, itu adalah karena otak manusia itu begitu terbatas. Nah, apalagi kita sudah ada hadisnya bahwa setan itu terus menghembus-hembuskan, gitu ya. Misalnya kayak tadi ya, sampai-sampai kita akan berpikiran bahwa siapa ya yang nyiptain Tuhan, misalnya siapa. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau para filosof ya, para falsafah, mereka seperti itu ya, bahwa menyampaikan bahwa Tuhan sudah mati lah, misalnya bahwa selamat datang, ini di UIN ada ya, selamat datang di kampus yang tidak bertuhan, gitu ya. Sampai sekarang banyak yang ya itu saking ngaconya ya, dari bisikan setan. Ada yang bilang anjing hu akbar, lain sebagainya. Nah, itu ya karena keterbatasan akal manusia, dan memang setan akan menghembus-hembuskan seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi dalam pikiran seseorang seperti itu, maka buru-buru ya, fal yasta'iz billah, hendaklah berlindung sama Allah ya, wal yantahi, dan berhentilah. Makanya dalam hadis lain kan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah, bertafakurlah dengan ciptaan Allah dan jangan memikirkan fi zatillah, tentang zat Allah, gitu ya. Nah, ini kemudian bersikap optimis. Nah, ini yang akan menyehatkan mental kita. Nih, hadis ke-6 adalah kita harus bersikap optimis, tidak pesimis. Pokoknya memandang sesuatu itu hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif ya. Nah, hal-hal yang bersikap optimis, ini hadisnya bahwa an Abi Hurairah, hadis diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Nabi SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW, qala, beliau bersabda, la tiarah, tidak boleh tiarah, menganggap sial, gitu ya. Menganggap sial, kalau berangkat hari Sabtu itu sial misalnya, atau angka 13 itu angka sial misalnya, itu hal-hal diantaranya yang fenomena yang terjadi masyarakat, bahwa la tiarah, tidak boleh tiarah atau menganggap sial terhadap sesuatu ya. Wa khairuha, dan yang terbaik adalah al-fa'lu itu adalah optimis, nggak boleh menganggap sial, menganggap apa, gitu ya. Nah, kemudian wamal fa'lu, para sahabat nanya, ya Rasul, apa itu fa'lu? Qala, Rasul bersabda, al kalimatu sholihah, kalimat baik, yasma'uha ahadukum, yang didengar oleh seorang di antara kalian. Pokoknya jangan menganggap sial terhadap apapun, kita harus bersikap optimis. Karena itu kadang misalnya, kadang kita terpengaruh juga, misalnya, wah benar nggak sih angka 13 itu angka sial, misalnya ketika dikasih kamar misalnya, takut nih mau berangkat misalnya, takut sial misalnya. Apalagi ada anggapan kalau zaman dulu ya, kalau berangkat hari Sabtu itu adalah akan sial misalnya. Nah, kemudian hal-hal lain lah yang sifatnya tiaroh ya. Nah, nggak boleh, tetapi yang harus gitu adalah kita harus al-fa'lu, optimis saja. Kita akan selamat pokoknya ya, bahwa angka 13 itu adalah angka istimewa misalnya. Tidak ada sesuatu yang sial di hidup ini, gitu ya, bahwa segala sesuatu itu adalah baik.
segala sesuatu itu adalah pokoknya di pikiran kita optimis ya. Nah, bahwa kita sehat, kita aman, kita sentosa. Nah, jadi dalam pikiran itu kan kadang sekarang suka ada afirmasi kayak gitu ya. Hari ini alhamdulillah, misalnya alhamdulillah rezeki kami lancar, alhamdulillah hari ini itu ya kami sehat, dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah kami hari ini sudah menunaikan utang ya, menunaikan amanat, menunaikan utang. Itulah yang harus diucapkan, itu adalah kalimat-kalimat positif ya. Al-fa'lu adalah kalimat baik, al-kalimatu salihah, kalimat baik, yasma'uha ahadukum, yang didengar oleh seorang di antara kalian. Nah, jadi sekarang apalagi ada komunitas-komunitas tertentu ya, bahkan kita harus lapor gini ya. Saya juga ikut salah satu komunitas yang diaminkan oleh semuanya. Alhamdulillah hari ini rezeki kita lancar, mendapatkan rezeki berlimpah, alhamdulillah. Hari ini diberikan kesehatan lahir batin, alhamdulillah, diaminkan oleh semuanya gitu ya. Nah, itu diantaranya adalah al-fa'lu, bukannya tiaroh, tetapi kita berpikir optimis ya, bahwa sesuatu yang terjadi pada diri kita adalah hal-hal yang baik. Alhamdulillah kita aman, alhamdulillah kita sehat, alhamdulillah rezeki kita lancar, alhamdulillah anak-anak kita sehat, alhamdulillah suami-suami kita sehat. Nah, itulah pokoknya harus seperti itu ya, untuk meningkatkan mental health atau kesehatan mental kita. Nah, kemudian ini terakhir ya, karena udah jam 6:17, bahwa ketenangan jiwa dengan melakukan sholat. Bahwa ketika kita yang menginginkan mental yang sehat ya, insya Allah dengan istiqomah melakukan sholat akan melahirkan ketenangan jiwa. Hadisnya dari Salim bin Abi Al-Ja'di, an Salim bin Abi Al-Ja'di, hadis dari Salim bin Abi Al-Ja'di, qala, beliau berkata, qala rajulun, seseorang dari min Khuza'ah, dari Khuza'ah, dia berkata, laitani shallaitu fastarahtu, aku berharap aku sholat itu supaya aku bisa istirahat. Faka'annahu ma'abu dzalika alaih, kemudian orang-orang menganggap bahwa ucapan itu adalah salah gitu ya. Kenapa kamu sholat supaya bisa beristirahat gitu ya, melakukan sholat teh. Orang-orang menganggap bahwa itu salah. Kemudian sami'tu Rasulullah SAW, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, aqimis sholah, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat, ya Bilal, wahai Bilal, arihna biha, istirahatkanlah atau tenangkan ya kita dengan sholat. Nah, ini bahwa Rasulullah pernah menyampaikan arihna biha, istirahatkan, tenangkan ya jiwa kita, biha, dengan sholat. Nah, insyaallah dengan sholat yang kita lakukan sebagaimana sabda Rasulullah, arihna biha, bahwa tenangkanlah pikiran kita, tenangkanlah hati kita, istirahatkan dari hal-hal kemumetan ya di dunia ini, bisalah, yaitu dengan sholat. Nah, bahwa kita harus yakin kalau kita menginginkan mental health, mental health ya, kesehatan mental, dan juga jiwa kita yang mutmainah, bukan jiwa yang meronta-ronta, jiwa yang selalu menyesal ya, nafsul lawamah, nafsul ammarah gitu ya. Tetapi dengan sholat akan memunculkan ya tumakninah, jiwa yang begitu tenang, jiwa yang bersih gitu ya. Kita arihna biha, kita beristirahat, kita refresh, kita tenangkan hati kita, kita istirahatkan dari hiruk pikuk dunia, biha, yaitu dengan sholat. Nah, mudah-mudahan 40 hadis tentang psikologi dan kesehatan mental kita, mudah-mudahan semakin menguatkan rasa kita dalam hati kita, bahwa kita rasakan bahwa hadis-hadis itu adalah betul-betul ya bisa dijadikan sebagai penawar, sebagai obat untuk kita ya, ketika dalam kondisi gelisah, dalam kondisi yang banyak kegalauan, kerisauan, kekhawatiran, banyak hal-hal yang negatif dalam pikiran kita gitu ya. Nah, diantaranya
Selain dengan bacaan Al-Quran, kita kaji beberapa hadis yang betul-betul bisa menghantarkan kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita, menguatkan jiwa kita untuk memiliki jiwa yang nafs mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tidak ada emosi, yang tidak kesinggungan gitu ya. Karena kadang jiwa itu berbeda-beda ya. Ada yang nafsnya itu mudah marah, mudah kesinggung, mudah temperamen dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan mengkaji hadis-hadis dari Rasulullah, kita mentadaburi Al-Quran, semakin menguatkan hati kita untuk kecenderungan kita untuk oriented, akhirat oriented ya. Orientasi kita hanya kepada akhirat, orientasi kita hanya kepada Allah. Semakin hari itu yang kita perjuangkan bagaimana kita mendekatkan pada Allah, bagaimana kita memunculkan mahabbah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kalau mengkaji hadis ya, dari tadi kita membacakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini juga memberikan kekuatan ya terhadap kesehatan mental kita. Nah, hanya itu saja ya untuk tadabbur kita hari ini. Ada 7 hadis yang bisa menguatkan kesehatan mental kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada hati-hati kita semua jiwa-jiwa yang penuh ketenangan, jiwa-jiwa yang penuh optimistik, jiwa-jiwa yang penuh kebersihan ya, bersih pikiran, bersih hati, untuk senantiasa positive thinking sama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan di momentum Ramadan yang penuh berkah ini, dengan kita mengkaji hadis ataupun ayat, Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua untuk melangkah di jalan yang benar, di jalannya Allah. Dengan kajian seperti ini, mudah-mudahan ini adalah bagian dari Ansarullah, kita menolong agama Allah, kita mensyiarkan Al-Quran, kita mensyiarkan As-Sunnah ya, hidup dengan cara Rasulullah, dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.